Play with the Nalagume. Hai kawan, jangan lupa di like dulu, terus diklik tombol subscribe-nya dan aktifin loncengnya ya. Waktunya Mama bercerita. Hai kawan, jumpa lagi dengan Mama di waktunya Mama bercerita. Oke, senang banget nih kali ini Mama bisa ketemu lagi sama kawan-kawan semua. Bisa ngedongeng lagi buat kawan-kawan semua. Nah, di video kali ini Mama akan ngedongeng tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Di video kali ini Mama akan cerita tentang cerita rakyat lagi dari Indonesia. Nah, cerita rakyatnya adalah berjudul Legenda Batu Menangis. Nah, cerita Legenda Batu Menangis ini berasal dari daerah Kalimantan Barat. Nah, cerita dongeng Batu Menangis ini berawal dari rasa kecewa yang sangat mendalam dari seorang ibu, maka terciptalah batu yang berlokasi di Kalimantan Barat. Oke, sebelum ke ceritanya, Mama akan jelasin sedikit tentang Batu Menangis ini ya. Oke, Batu Menangis ini bisa kawan-kawan temukan di Provinsi Kalimantan Barat. Tepatnya itu di Desa Jabar yang masih di dalam wilayah Kecamatan Elah Hilir. Letak geografis Kalimantan Barat yang dilintasi ratusan sungai besar dan juga kecil, membawanya kepada julukan 1000 sungai. Nah, itu dia sedikit ya tentang Batu Menangis dan juga Kalimantan Barat. Oke, sekarang kita langsung ke tokoh dari cerita rakyat Legenda Batu Menangis. Cerita rakyat dari Legenda Batu Menangis ini adalah ada dua. Yang pertama adalah seorang gadis yang bernama Darmi, dan juga yang kedua adalah sang ibu dari Darmi sendiri. Oke, nggak usah berlama-lama ya kawan ya, kita langsung masuk ke ceritanya. Let's go! Pada zaman dahulu kala, di atas sebuah bukit jauh dari pemukiman penduduk di Kalimantan Barat, hiduplah seorang ibu bersama anak perempuannya. Nah, suami dari ibu ini telah meninggal tanpa mewariskan harta berarti. Kehidupan menjanda di umur yang cukup tua tak meninggalkan ibu banyak pilihan. Ia tak mungkin menikah lagi, jadi ibu harus berusaha sendiri untuk menghidupi anak perempuannya yang bernama Darmi. Setiap hari ia bekerja keras, mengurus kebun sayur sejak pagi, menanam bibit dan menyiram, memberikan pupuk, menyiangi semang, memanen, dan juga menjual hasil panennya ke pasar. Belum lagi ia harus mengurus anak yang masih kecil, juga mencari kayu bakar untuk memasak. Kulit ibu yang awalnya cerah lama-lama menggelap karena terpapar sinar matahari. Berat badannya menyusut, ibu tak memiliki waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Darmi hidup dengan dimanja dan juga disayang. Dengan harapan dari ibunya, Darmi bisa hidup bahagia tidak seperti dirinya. Lama-kelamaan Darmi tumbuh menjadi gadis yang cantik. Kulitnya kuning langsat, tubuhnya semampai, parasnya mempesona, dan juga rambutnya hitam legam panjang terurai. Darmi juga selalu mengenakan baju yang indah dan juga aksesoris yang sangat mentereng. Berbeda dari ibunya yang sudah lama tak membeli barang-barang untuk dirinya sendiri karena ia pikir ia sudah tua dan tidak memerlukan hal itu lagi. Tapi Darmi masih muda dan juga suka bergaul. Darmi pun selalu senang jika dibelikan baju baru, aksesoris, dan juga alat berhias. Lama-kelamaan hanya benda-benda itu saja yang ada di benaknya. Darmi senang sekali bercermin sambil menyisir rambutnya. Ia sadar kalau dirinya sangat cantik, tapi hanya itu pula yang bisa Darmi lakukan, mengagumi dirinya sendiri sepanjang hari saat ibunya bekerja keras di kebun. Suatu hari, ibu lupa mengantar pesanan sayur ke pelanggannya di desa. Ibu meminta tolong kepada Darmi untuk memasak. Tapi saat pulang, ternyata Darmi masih bersolek. Jangankan memasak, kamarnya pun masih berantakan seperti saat ibunya tinggalkan. Saat ditanya, Darmi malah geram karena ibunya mengganggunya berdandan dan meninggalkannya kelaparan. Akhirnya sang ibu membuatkan makanan dan kemudian membereskan kamar Darmi. Lama-kelamaan Darmi makin keenakan. Untuk mengambil segelas air aja harus memanggil ibunya. Tak pernah sekalipun Darmi mengerjakan pekerjaan rumah, apalagi berpanas-panasan di kebun sayur atau mengantar dagangan ke pasar di kaki bukit. Tapi saat menginginkan sesuatu, Darmi akan merengek hingga mendapatkan keinginannya. Jika ibu tidak punya uang, Darmi akan marah besar, mengatakan ia kesal dan menyesal dilahirkan di keluarga miskin.
Hal ini sangat membuat ibu sedih dan juga seringkali menguras uang tabungannya. Bagaimanapun, Darmi adalah satu-satunya cinta ibu dan anak tersayangnya yang ia besarkan sendiri dari kecil. Darmi tidak pernah mau membantu sang ibunya mencari uang di sawah. Setiap kali ibunya mengajak bekerja di sawah, Darmi pun selalu menolak. Nak, ayo bantu ibu bekerja di sawah, ajak sang ibu. Tidak mau. Aku tidak mau pergi ke sawah, nanti kuku dan kulitku kotor terkena lumpur. Jawab Darmi menolak. Apakah kamu tidak kesian melihatku, Nak? Tanya sang ibu. Tidak, ibu saja yang sudah tua bekerja di sawah, karena tidak mungkin lagi ada laki-laki yang tertarik pada wajah ibu yang sudah keriput itu. Jawab Darmi dengan ketus. Mendengar jawaban Darmi, sang ibu tidak bisa berkata-kata. Dengan perasaan sedih, ia pun berangkat ke sawah untuk bekerja. Namun Darmi tetap saja tinggal di gubuk, terus mendandani dirinya agar terlihat cantik. Lalu suatu hari sang ibu mengajak Darmi untuk pergi berbelanja karena Darmi meminta dibelikan alat berhias. Jarak pasar dan rumahnya sangatlah jauh. Darmi berjalan di depan sedangkan sang ibu mengikutinya dari belakang sambil membawa keranjang. Walaupun keduanya adalah ibu dan anak, penampilan mereka terlihat sangat berbeda, seolah-olah bukan dari keluarga yang sama. Di sepanjang perjalanan ada banyak sekali yang terpesona dengan kecantikan Darmi. Ia juga memakai baju yang cantik dan juga terlihat mahal. Sedangkan ibunya yang berjalan di belakangnya memakai baju yang lusuh dan kotor seperti seorang pesuruh. Karena mereka hidup di tempat terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan Darmi. Terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah Darmi. Namun, mereka sangat penasaran pada siapa wanita tua yang ada di belakang Darmi. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada Darmi. Hai gadis cantik, siapa wanita yang di belakangmu? Apakah itu ibumu? Tanya seorang pemuda. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh. Jawab Darmi dengan sombong. Ibu dan Darmi kemudian meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh, mendekatlah lagi seorang pemuda. Hai manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu? Tanya pemuda itu. Bukan, ia adalah pembantu. Jawab Darmi dengan mendongakkan kepalanya. Itulah jawaban Darmi setiap bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Pada mulanya mendengar jawaban putrinya, jika ditanya orang, si ibu masih dapat menahan diri. Namun karena hal ini terjadi berulang-ulang, akhirnya hal ini menyakiti hatinya dan ia pun berhenti sejenak dan duduk. Ia meneteskan air matanya. Ibu kenapa? Ayo lanjutkan perjalanan. Bentak Darmi pada ibunya. Darmi bertanya beberapa kali, tapi ibunya tidak memberikan jawaban sama sekali. Sang ibu justru malah mengangkat tangannya ke atas seraya berdoa. Ya Tuhan, ampunilah hambamu yang lemah ini. Maafkanlah hambamu yang tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang angkuh. Mohon hukumlah anakku yang sangat durhaka ini. Hukumlah dia. Ucap sang ibu sambil meneteskan air mata. Tiba-tiba langit berubah menjadi gelap, angin berhembus kencang. Ternyata Tuhan mendengar doa ibu. Darmi yang masih dikelilingi para pemuda tiba-tiba merasa kakinya sangat kaku dan juga berat. Seketika Darmi menyadari ia terkena kutukan karena perbuatannya kepada ibunya. Saat tubuhnya semakin berat, Darmi menangis ketakutan. Saking beratnya, tubuh Darmi tertarik ke tanah dan kini ia bersimpuh menangis makin kencang. Kakinya berubah menjadi batu, lanjut ke pinggulnya. Darmi makin ketakutan. Ia memanggil-manggil ibunya. Apa yang terjadi dengan kakiku? Ibu ampunilah aku. Ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu ampunilah anakmu ini, Ibu. Teriak Darmi. Darmi terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh Darmi akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang-orang dapat melihat
bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata seperti sedang menangis. Tak lama kemudian cuaca kembali terang seperti semula, namun seluruh tubuh Darmi telah berubah menjadi batu. Batu itu kemudian orang-orang letakkan di pinggir jalan bersandar ke tebing menghadap ke langit agar Darmi tak kesepian. Penduduk sekitar kemudian menyebut batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu sebagai batu menangis. Oke, itu dia tadi cerita legenda batu menangis. Nah, sekarang kita akan masuk ke pesan moral dari cerita rakyat legenda batu menangis. Pesan moral dari legenda batu menangis adalah hormati dan sayangi kedua orang tuamu. Karena selain dari kerja keras sendiri, keberhasilan dan kebahagiaan seorang anak juga sangat tergantung dari doa kedua orang tua. Nah, selain itu segala bentuk kondisi dan juga kenyataan orang tua maupun keluarga kita adalah bagian dari diri kita juga. Menyayangi keluarga dan orang tua artinya adalah menyayangi diri kita sendiri. Oke, itu dia cerita legenda batu menangis dari Kalimantan Barat. Oke, seperti biasa kalau ada cerita yang keliru ataupun salah, boleh kawan-kawan koreksi ya di kolom komentar. Dan juga buat kawan-kawan semua yang pengen request cerita rakyat apalagi nih yang pengen mama dongengin, boleh juga komen di kolom komentar. Nah, yang terpenting jangan lupa untuk selalu dukung Nala Gumeh Story dengan cara di subscribe, like, komen, dan juga share supaya kita semangat untuk membuat video yang mengedukasi kawan-kawan semua. Oke, segitu dulu video kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye. Mama pamit.